Profesi yang dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Yes, kagak ada tanda jasa sama sekali. Bahkan sampai kagak ada uangnya. Yep, guru. Buat kalian agak tahu, gaji profesi guru itu bisa dibilang sangat rendah. Kalau gaji honor SD sekolah dasar sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan. Per bulan. Dan ini pun di Jakarta guys. Kalau misalnya di kota bisa serendah sampai 300 ribu doang per bulan. Belum ada data yang menyebutkan profesi guru adalah profesi yang paling banyak kena pinjol ilegal. 42%. Harusnya guru kan pinter ya. So, itu yang nge-trigger gue untuk bikin video essay ini. Gue yakin semua warga kreatif yang nonton video ini setuju bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang fundamental di negara ini. Bahkan kalau kita zoom out, apapun masalahnya, orang tuh bisa ngomong dengan kurang edukasi. Alhasil edukasi ini adalah sesuatu yang sangat butuh diperhatikan. Seberapa banyak dari kalian yang berasa negara kita itu banyak orang-orang yang unik? Dari priwet pakai flare abis itu ngebakar Gunung Bromo, sampai polisi ngatain polisi goblok. Gedung gigi polisi apa lu? So jelasnya harus ada pembenahan terhadap ini semua. Dan itu seberapa pentingnya pendidikan. Sebagai masyarakat jelata kita pasti mikir ya ini semua urusan pemerintah. Mana nih pemerintah? Buat kalian agak tahu sudah ada pembenahan dari pemerintah memberikan peraturan wajib belajar 13 tahun. Dan sampai sekarang pun pemerintah terlihat masih terus mempertajam pendidikan di Indonesia. Di mana per Mei 2023 kemarin di raportase masih membutuhkan 601.000 guru. Tapi secara data pun pemerintah hanya memakai budget 3,5% terhadap GDP untuk edukasi. Di mana secara nominal 612 triliun. Dan kita sekarang masuk ke pertanyaan terbesarnya. Apakah itu kurang? Dan bahkan ada wacana yang bisa menaikkan gaji guru sampai 30 juta per bulan. Dan kalau misalkan emang kurang, pertanyaannya adalah mau ngambil dari mana? Dari sekian banyak APBN kita, apakah kita bisa kompromi ke sektor lain? Dan domino efek dari kompromi sektor tersebut seperti apa? Apakah justru kita malah menaikkan kita punya pendapatan negara, di mana pada umumnya ya naikin pajak? Kita semua ingat kan rasanya sekolah? Ada guru yang bikin kita excited, kayaknya kita ingin mengejar rasa keinginan tahun kita. Tapi pada bilang ini semua broken, rusak. Sistemnya tuh ada masalah. Terutama kalau kita ngomongin sekolah. Terkesan ini ada sesuatu yang scam. Karena kalian bayangin, sekolah itu harganya kan selalu naik kan ya tiap tahun ke tahun. Terutama sekolah swasta. Dimana menurut Mbah Bart, AI-nya Google, dia bilang bisa naik sampai 120%. Kalau misalnya harga sekolah naik, harusnya gaji guru juga naik dong ya. Kenapa kagak bisa linear? Apa yang membuat gaji guru itu kagak bisa linear dengan harga sekolah? Gua kagak mau spekulasi, tapi gue yakin ada penjelasan terhadap ini semua. Dimana mungkin mereka ngejelasin bahwa budget-budgetnya itu dialokasikan ke harga-harga yang naik juga. Kita ngomongin gedung, seragam, listrik, itu kan maintenance-nya pasti naik-naik ya setiap tahunnya ya. Atau bahkan malah dialokasikan ke marketing karena sekian banyak orang yang mendadak bikin sekolah. Di sini gue mau menyentuh suatu konsep yang gue dapat dari buku yang 4 Hour Workweek dari Tim Ferriss. Dimana ada konsep yang namanya absolute dan relative income. Jadi basically, relative income adalah pendapatan kotornya kalian. Contoh di bulan ini kalian dapat berapa, itu adalah pendapatan kotornya kalian. Kenapa dibilang kotor? Karena kan kalian belum kurangin dengan kalian punya cost of living, biaya hidupnya kalian. Contoh kalau misalnya kalian itu dapat di bulan ini 10 juta, contoh doang. Tapi gaya hidupnya kalian 9 juta. Alhasil kalian punya absolute income yang benar-benar bersih buat kalian 1 juta. Sabar dulu, gue bakal kasih tau kenapa ini relevan, tapi sabar dulu. Kita contohkan lagi ke studi kasus negara tetangga kita yaitu Filipina. Gaji guru di negara Filipina dibilang katanya kurang lebih sampai 12 jutaan. Itu adalah relative income. Dan abis itu gue google lagi, biaya hidup di Filipina rata-rata berapa sih? Kurang lebih 9 juta. Jadi absolute income, pendapatan bersih yang benar-benar dia terima setelah dikurangin biaya hidupnya dia adalah 3 juta rupiah. Kenapa ini relevan dengan topik ini adalah mungkin saja untuk mensejahterakan guru bisa kagak dalam konteks gaji tok. Coba kita berpikir secara kritis, apalagi nih hal-hal yang bisa membuat orang-orang itu berasa, oh ya udah, gue pengen jadi guru juga nih. Ada sudut pandang lain selain gaji gak? Karena ngomong apa deh, kalau ngomongin gaji semua orang juga pengen naik gajinya. Tapi seperti yang gue jelaskan di poin sebelumnya, itu terlalu sangat kompleks kan. Yang menurut gue bisa langsung dieksekusi adalah memberikan kebijakan ke profesi guru yang membuat cost of livingnya itu tidak tinggi. Akhirnya membuat mereka punya absolute income lebih
tinggi lagi. Contohnya apa? Di otak begonya gue mungkin KPR dikasih lebih gampang cicilannya, listrik juga ada subsidi, transportasi umum dikasih kartu khusus. Itu adalah beberapa contoh dari otak begonya gue. Poin besarnya adalah gimana caranya kita itu bisa ngebuat orang itu berasa, wah gue juga pengen jadi guru nih, karena privilege-nya banyak. Kenapa banyak orang yang kagak mau jadi guru selain gajinya kecil? Karena kalau kita ngomongin gaji ya sebenarnya banyak banget hal-hal lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang gajinya lebih kecil dibandingkan guru. Dan gue punya cocok logi adalah ada hubungan dengan budaya Indonesia, yaitu budaya yang tidak suka membaca. Direportaskan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. Yep, 0,001%, 1 dari 100.000. Jadi kalau kita terima informasi ini 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, hanya 2.700 orang yang rajin membaca buku. Dimana ngomong padanya guru harus suka membaca kan? Belum kalau kita ngomong konten kreator dan influencer-influencer yang suka ngatain orang-orang yang baca buku. Emang baca buku bisa apa sih? Emang baca buku bisa bikin kaya? Belum kalau gue ngomongin orang-orang yang suka membagikan ilmu dengan tulisan. Makin lama pun makin dikit kan? Kalau kalian tanya kenapa, balik lagi argumennya. Emang baca tulisan lu bisa apa? Jual ludah doang lu. Dimana kita ngomong apa adanya, budaya Indonesia itu pengen yang namanya pengetahuan itu selalu gratis. Informasi itu gratis. Kalau kita coba jualan aja, dibilangin itu jual ludah. So menurut gue budaya untuk ngecengin orang-orang yang suka pengetahuan itu butuh dikubur dengan baik-baik. Sisi skeptisnya gue, kalau ngomongin gaji kecil itu sebenarnya kagak cuma ada di negara Indonesia. Negara udah develop kayak Amerika Serikat aja, masih banyak isu, problem, masalah terhadap gaji guru. So ini masalah yang menurut gue kagak bakal ada habisnya. Dan dari tadi terkesan sangat abstrak kan ya, karena kita harus menunggu pemerintah bakal kasih kita apa, menunggu aksinya pemerintah. Dan ini semua kagak ada di kontrolnya kita kan. Di sini dengan hormat gue mau mengundang kalian semua yang mempunyai aspirasi menjadikan guru ini profesi atau kalian udah jadi guru beneran, coba lakuin sesuatu yang kalian beneran bisa lakuin sekarang juga. Yaitu apa? Bikin konten. Terkesan sangat bodoh tapi coba kalian dengerin gue baik-baik deh. Kalau misalnya kalian bikin konten dan konten tersebut daging, mempunyai suatu pengetahuan, selain memberikan dampak positif, kalian juga akhirnya mendapatkan suatu followers, massa. Dari sana kalian bisa monetisasi masa tersebut dengan kelas-kelas yang lebih private lagi. Jadi kalian bikin pengantarnya itu sebagai konten dan abis itu kalian monetisasi dengan kelas lebih dalam lagi. Gue tahu ada beberapa dari kalian kayak males banget dikatain sama haters kan. Weh, jualan lu udah lagi si anjing. Tapi pertanyaan gue, alternatifnya apa kalau misalnya kalian kagak lakuin ini? Nungguin pemerintah. Mau sampai kapan? Mendingan kalian fokus ke sesuatu yang kalian bisa kontrol. Dan ngomong apa deh sebenarnya bagus juga. Seberapa banyak dari kalian yang berasa konten-konten di dunia maya di Indonesia ini adalah sesuatu yang negatif? Gue yakin banyak kan? Dan kalau misalnya kita bisa lawan semua konten-konten negatif dengan konten positifnya kalian, menurut gue itu adalah sesuatu yang mulia. Buat kalian yang sefrekuensi sama gue dan pengen coba, gue mau memperkenalkan satu website yang bisa ngebantu kalian memonetisasi dengan cepat. Namanya adalah lnk.id. Suatu website builder di mana kalian bisa langsung jualan kelasnya kalian, mau kalian itu pre-recorded, di mana kalian videoin dulu abis itu kalian baru upload, itu juga bisa. Atau kalian sifatnya itu jualan kelas live via Zoom atau via Google Meet atau apapun itu. Kalian bahkan bisa jualan kalian punya WA group, kalian bahkan bisa jualan kalian punya konsultasi one-on-one di LinkedIn, di mana kalian itu bisa breakdown, kalian itu available di jam berapa, itu segala macam. Cocok buat kalian yang jualan jasa, dan ini semua gratis. Seriusan guys, kagak ada setup fee sama sekali. Dan udah banyak banget orang-orang yang gue sebutnya edu creator yang menggunakan LinkedIn, education creator yang menggunakan LinkedIn, yang mendapatkan lebih dari gaji yang gue sampaikan di video ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang benar-benar serius banget bisa mencapai 3 digit dalam 1 bulan. So itu aja video essay hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk kebawakan? Apakah kalian pengen gue bawain apakah edukasi ini sebenarnya beneran scam bro? Apa tuh menurut kalian menarik untuk gue bawain? Coba komen di bawah. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalakan notifnya. Share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.